Seandainya lo jadi karyawan nih, dan kebetulan ini adalah pengalaman pertama lo jadi karyawan, dan secara sadar, dari pertama kali lo bekerja, lo udah janji pada diri lo sendiri akan menjadi karyawan yang berkomitmen, berdedikasi, tanggung jawab, loyalitas, etos kerja, bla bla bla, dan bla 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 bla. Setiap pekerjaan yang dibebankan ke lo, pokoknya lo benar-benar sepenuh hati jiwa raga tumpah darah alam semesta deh buat nyelesain tuh beban. Ibarat panas kepanasan, hujan kehujanan, dan kadang-kadang itu ibarat ya, cuma ibarat. Setiap ujian dari bos, lo jadikan kegagalan pada diri lo sendiri agar lo tercambuk untuk menjadi lebih baik lagi. Dan setiap lo dimarahi bos, justru lo jadikan keberhasilan agar lo termotivasi lebih bersemangat dalam bertanggung jawab. Asik. Itu karena lo udah berprinsip bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi di lain sisi, ada teman satu profesi lo malah bertolak belakang sama lo. Tiap hari kerjaannya main game, panen-panen upil, garuk-garuk kurap, dan kadang-kadang gabut. Tapi lo sadar bahwa teman satu profesi lo punya trik kotor dalam mencurangi pekerjaan. Dia lebih banyak cari-cari muka sama jilat-jilat kepala bos. Anjay. Dengan keyakinan dan kebulatan tekad, lo berkomitmen bahwa trik semacam itu akan runtuh dengan prestasi kerja yang jujur di zaman sekarang. Karena lagi-lagi lo berprinsip bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelah setahun lo bekerja keras, tiba-tiba perusahaan tempat lo bekerja mengalami kerugian besar. Dan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, harus ada pengurangan karyawan. Dan lo termasuk karyawan yang harus dirumahkan. Sementara teman lu yang low profile malah naik jabatan. Gimana perasaan lu? Tuh masih ibarat ya. Nah, sekarang gue tanya sama kalian. Di antara dua karyawan ini, usaha siapa yang tidak mengkhianati hasil? Ceritanya lo sama cewek lo lagi berduaan di atas motor, sembari menikmati kebersamaan di sore hari yang cerah. Tiba-tiba di depan lo ada cewek yang terjatuh dari motornya. Sebagai seorang lelaki sejati tulen, apalagi lo masih ada garis keturunan dari Rai Kage keempat desa Kumogakuri, udah pasti bergolak jiwa jantan lo buat nolongin tuh cewek. Pas lo samperin tuh cewek, astaga dragon, rupanya itu mantan lo. Kalau lo tolongin tuh cewek, udah pasti bidadari yang lo boncengin, auto jadi malaikat maut. Atau minimal tanda centang di chattingan lo ntar malam, nggak kunjung membiru mentok dia abu-abu. Tapi kalau nggak lo tolongin, level kesejatian lo jadi cowok ada di mana cuy? Silakan kalian pilih. Lu lagi duduk santai di teras rumah cewek lu sambil siul-siul nggak jelas. Tiba-tiba mantan lu kemarin lewat terus nugur lu. Baru aja lu mau jawab, cewek lu udah ada di depan pintu. Dengan mode ekor 9 sempurnanya, dia nuduh lu mau PDKT lagi sama tuh mantan. Lu udah jelasin kalau ini semua salah paham, tapi tetap lu yang salah. Keesokan harinya, lu pergi ke toko buat beli gula sama kopi. Selagi penjual nyiapin pesanan lu, rupanya mantan lu ke toko itu juga mau beli roti Jepang pakai sayap. Sesaat kemudian, cewek lu ke toko itu juga cuy. Ya udah. Lu udah jelasin sedetil-detilnya kalau kronologinya nggak seperti yang cewek lu bayangin. Semuanya ini cuma salah paham. Tapi semua berakhir karena definisi dari salah paham, lu sebagai cowok yang salah dan cewek lu yang paham. Anda mengalami sakit kepala sebelah tapi persediaan obat hanya ada untuk sakit kepala biasa? Tenang, Anda cukup berdiri di depan dinding, fokuskan pandangan Anda dan konsentrasi. Kemudian jedotkan kepala Anda berapa kali ke dinding secukupnya sampai dirasa sakit kepala Anda sudah full. Obat sakit kepala biasa Anda pun bisa berfungsi. Anak ibu cacingan? Kami punya solusi jitu untuk mengatasi segala jenis cacingan. Mulai dari cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang, cacing pita, dan bahkan cacing besar Alaska. Semua akan lenyap seketika, hanya dengan satu ekor ikan betok. Cukup telan seekor saja, usahakan dalam keadaan hidup-hidup. Masalah cacingan serahkan sisanya ke dia. Loh, ikan gabus kan juga bisa? Bisa, bahkan lebih manjur lagi. Silakan Anda bereksperimen sendiri. Di rumah Anda banyak nyamuk. Tidak perlu penyemprot nyamuk, obat nyamuk, rakit nyamuk, atau malah berharap fogging nyamuk. Yang datangnya cuma pas kampanye calon anggota dewan dan kepala daerah. Anda hanya butuh satu solusi efektif dan super efisien. Tatakan telur. Cukup tanya ke tetangga atau minta ke toko sebelah. Bakar sedikit ujung tatakan, kemudian letakkan di tengah rumah. Perlahan asapnya akan memenuhi seluruh isi rumah. Tidak hanya nyamuk dipastikan bakal mati, bahkan makhluk-makhluk astral pun dijamin tidak akan berkutik. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa sekarat.